Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of Tibe. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Diary of Tibe. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukai, silahkan di dislike. Tolong di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang, selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Dan bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe, because subscribe is free guys. And for you who already subscribe my channel, thank you very much. I really appreciate that. Oke guys, vaksin pertama di lokasinya di Pejaten Village, dan itu yang yang menyelenggarakan adalah klinik BAIS TNI. Nah, terus selang 1 bulan, enggak 1 bulan, 21 hari setelahnya, tepat tanggal 6 November, itu gue harus vaksin kedua, Pfizer lagi. Cuman gue bingung nyarinya nih, nyari tempatnya nih, gitu kan. Sempat gue ngecek aplikasi Jaki, jadi beberapa hari sebelum hari H gue vaksin ya, tanggal 7 November, itu gue sempet ngecek di aplikasi Jaki. Stres dong gue. Kenapa? Karena tempatnya jauh-jauh sekali. Ada di J Expo untuk Pfizer ya, karena kan gue pakai Pfizer. Ada di J Expo, ada di RSUD Tarakan, ada di mana tuh kemarin tuh. Nanti gue akan coba ini ke sini, gue akan screenshotnya akan gue tampilin di sini ya. J Expo, RSUD Tarakan, terus ada di Gedung Sosro, Geraha Sosro di Cakung, sama satu lagi di Rumah Sakit daerah Pantai Indah Kapuk kalau nggak salah. Jauh-jauh banget dari rumah gue, which is tuh nggak ada yang Jakarta Selatan. Stres dong gue, aduh gue gimana nih daftar vaksinnya gitu kan, kok jauh-jauh banget. Mau daftar vaksin kedua di aplikasi Jaki jauh-jauh sekali. Akhirnya gue coba cari di Serbuan Vaksin 24. Ternyata di Serbuan Vaksin 24 di Cilandak Town Square Citos itu, untuk yang kalau kita mau ngedaftar di websitenya itu Sinovac, lagi penyuntikan Sinovac dosis pertama. Waduh, nggak cocok dong. Tapi gue dengar gue cari dong info, gue coba untuk coba cari info gitu sama teman-teman gue, nyari info di IG tentang vaksin. Gue ngecekin Instagramnya Dinkes DKI, Dinas Kesehatan DKI, dan beberapa mall di Jakarta yang memang gue tahu ada sentra vaksinnya di situ. Ternyata dari hasil observasi gue memilih untuk vaksin kedua Pfizer di Citos. Ternyata di Citos untuk vaksin kedua Pfizer itu nggak perlu daftar online. Nah,
Terus ternyata gue hari H-1 sebelum gue vaksin, gue dapet info dari temen gue yang memang kenalan waktu di venue-nya vaksin pertama Pfizer, waktu di Pejaten Village, namanya Dewi. Dewi bilang, di Pejaten Village ada tuh, kalau lo mau vaksin di Pejaten Village lagi, ada tuh tanggal 7 siang, sama kayak kemarin jam 11 mulainya. Terus gue tanya, daftarnya gimana? Daftar lewat Halodoc. Akhirnya gue install lah Halodoc, daftarlah di Halodoc akhirnya gue. Nah, dapat dong kuota di Pejaten Village tanggal 7 November. Akhirnya udah gue datanglah ke sini, datanglah gue ke tempat si vaksin Pejaten Village itu ya tanggal 7 November. Cuman ada lagi drama di sini. Cuman dramanya beda. Kalau kemarin kan yang vaksin pertama dramanya lebih ke faktor eksternal ya. Nah, yang kedua ini dramanya lebih ke faktor internal gue sendiri. Kenapa? Apa dramanya? Ternyata tensi darah gue tiba-tiba tinggi. Berapa tingginya? Dan kenapa tingginya? Jadi gini, jadi kan sebelum divaksin kan ditensi dulu ya. Nah, ditensi ternyata tensi gue 210/110, tinggi banget. Sementara gue sebenarnya nggak ada riwayat darah tinggi sebenarnya. Gue malah cenderung darah rendah dan normal gitu loh. Cuman emang hari itu gue kan sebelum vaksin tuh 2 hari atau 3 hari sebelum vaksin gue nginep di apartemen teman gue. Dan di apartemen teman gue kan ada kolam berenangnya, dan gue emang tipikal orang yang emang suka banget berenang, nggak bisa lihat kolam. Lihat kolam pasti gue nyemplung deh, udah otomatis tuh. Dan gue kalau udah berenang itu bisa 1 jam, 1 sesi 1 jam. Dan gue 1 hari berenang itu pasti 2 sesi, pagi sore, 1 jam non-stop. Jadi 1 jam pagi berenang non-stop sampai 10 lap, biasanya bulak-balik. Karena kalau berenang kan panjang, Olympic size. Nah, malamnya atau sorenya gue berenang lagi 1 jam lagi non-stop. Nah, mungkin karena gue faktor kecapean, dan gue kan sebelum vaksin tuh gue doping susu, doping vitamin C dosis tinggi, doping vitamin D dosis tinggi, karena tuh menghindari efek samping dari vaksin. Karena kan menurut teman-teman yang sudah divaksin kedua Pfizer, katanya efeknya di mereka tuh ngedrop. Nah, gue tuh menghindari efek ngedrop itu, makanya gue doping semua, gue makan semua. Maksudnya makanan yang kayak yang menyehatkan, susu, vitamin C dosis tinggi, vitamin D dosis tinggi, sayuran, apa-apa, plus gue juga olahraga, karena gue pikir mungkin dengan cara itu gue bisa lebih sehat. Ternyata malah enggak, karena gue kecapean olahraga. Gue 2 hari full day di apartemen temen gue, 2,5 hari malah. Itu gue berenang terus kan pagi sore. Pas datang ke venue vaksin, kan gue siang tuh datangnya. Gue tuh paginya tuh jam 6 juga olahraga di apartemen temen gue berenang 1 jam seperti biasa. Udah berenang, malamnya gue begadang karena gue masih ada deadline konten tarot berjadwal gue yang memang biasa gue lakuin tiap awal bulan. Nah, itu konten tarotnya kan masih berjalan tuh, belum kelar lah konten-konten tarot gue. Kalau belum kelar ya gue belum berhenti gitu. Gue kan akan konten terus ya sedapatnya gitu. Dan biasanya gue konten malam, dini hari, dan pasti gue biasanya memang pasti begadang, ada begadangnya. Nah, saat mau vaksin, gue tidur tuh jam 2 pagi, sementara siangnya gue harus vaksin. Terus udah tidur jam 2 pagi, jam 6 pagi gue udah bangun. Berarti gue cuma tidur 4 jam, pure 4 jam gue tidur. Jam 6 pagi gue bangun, berenang lagi 1 jam. Nah, habis berenang gue packing kan, siap-siap mau pulang, mandi segala macem. Cuman memang kan gue bawa carrier gede banget tuh ke apartemen temen gue ya. Karena gue bawa baju kan, gue bawa carrier yang 20 liter. Nah, berat tuh carrier gue. Kebetulan memang gue bawa baju agak banyak ya, karena kan buat 3 hari nginep gitu kan. Nah, udah jadi kan carrier gue berat, dan gue pulang naik Transjakarta pula gitu kan ya. Gue sepanjang jalan walaupun gue dapet duduk ya tetap aja kalau pas lagi diri gitu kan, mau turun, mau transit
di shelter kan gue harus carrier gue harus gue gendong. Nah carrier gue berat, intinya sih gue kecapean karena gue berenang kan selama 3 hari itu nonstop, pagi sore 1 jam per satu sesi. Terus juga pulang dari apartemen temen gue, bukannya pulang ke rumah dulu, gue mampir ke tempat vaksin dengan bawa ransel yang segede gaban. Kalau kata temen gue tuh tas minggat gue. Apartemen temen gue nggak makan daging merah sih, gue nggak makan kambing, gue nggak makan sapi gitu ya. Terus gue begadang juga kan, karena kan gue kan saat itu masih dalam dikejar deadline untuk konten tarot vlog tarot berjadwal gue yang ya itu mempengaruhi semua tuh. Akhirnya darah gue jadi naik jadi 210/110, padahal gue sebenarnya nggak ada riwayat darah tinggi, malah cenderung darah rendah, malah cenderung normal sebenarnya. Tapi mungkin karena faktornya itu begadang, kecapean olahraga, plus minum susu. Berapa hari sebelum vaksin tuh gue minum susu terus tiap hari, sehari sekali. Itu mempengaruhi, jadi tekanan darah gue tiba-tiba melonjak tinggi, dan akhirnya gue nggak bisa langsung divaksin. Gue harus nunggu di venue selama hampir nyaris 3 jam, 2,5 jam lebih lah, baru gue setelah itu divaksin. Itu pun gue divaksin dengan kondisi tekanan darah gue masih termasuk tinggi, tapi masih, walaupun tinggi masih masuk ke dalam kriteria gitu loh. Gue terakhir tuh tekanan darah gue 180/100. Itu pun gue sudah nunggu selama 2 jam lebih, udah dikasih minum, udah 2 kali atau 3 kali pipis plus 1 kali pup. Kalau kata dokternya mungkin dengan gue minum banyak itu biasanya kan gue pipis. Nah itu kalau gue pipis terus biasanya tekanan darah itu rendah. Memang tekanan darahnya menurun gitu, benar. Setelah pipis memang tekanan darahnya menurun, tapi nggak menurun banyak gitu loh. Sempat dikasih juga obat penurun darah, penurun tensi darah sama dokter yang mau ngevaksin gue. Ternyata ya itu setelah turun juga cuman mentok di angka 180/100. Akhirnya divaksin lah. Itu pun juga divaksin dengan surat yang harus di-ACC sama si dokter. Nah, kebetulan untuk vaksin kedua Pfizer ini memang venue sama, tetap di Pejaten Village, tapi sekarang penyelenggaranya adalah Klinik Polma Kodam Jaya. Tapi vaksinatornya sih pakai baju RS Cijantung gitu. Itu memang selama gue vaksin pertama atau vaksin kedua Pfizer di tempat itu memang ada urusannya sama TNI kan, karena beberapa satgas COVID-nya itu bukan pakai baju TNI, tapi mereka pakai masker TNI Polri. Masker itu kan khusus buat petugas ya, entah petugas Polri, entah memang dia orang Polri atau orang TNI gitu kan, itu pakai masker yang logonya TNI Polri. Nah itu, gue udah tahu mereka tuh adalah orang TNI karena dari maskernya itu. Gitu loh guys. Oke guys, ini adalah cuplikan waktu gue ada di venue pas gue vaksin kedua Pfizer. Oke, ini dia, check this out. Vaksin dosis 2 Pfizer. Mama kamu, iya gini kali. Di tensi dulu. Few moments later. Nunggu dulu dong guys. Tadi di tensi darah gue sampai 200 lah, gila. Padahal sebenarnya gue bukan tipikal darah tinggi, gue darah rendah sebenarnya. Cuman mungkin tadi efek karena habis olahraga kali ya, habis berenang, terus gue juga kesini kan buru-buru karena memang gak niat. Jadilah beginilah darah gue naik, tekanannya jadi darah tinggi gitu. Gue di sini lagi sama temen gue tuh Siti. Oh Siti no. Gitu guys. Ya kalau sekarang nggak bisa vaksin ya gue masih punya kuota lewat aplikasi Jaki. Besok kan di Pokas gue bisa vaksin, atau bisa juga ke Kitos, sekarang buka Subway gitu kan. Ya semoga aja bisa ya, semoga aja dapet ya. Gila, stres juga gue. Darah gue tinggi, gue gak pernah loh darah tinggi setinggi kayak gitu, karena gue tipikal orang yang bisa ngolah stres sebenarnya.
Jadi guys, sebenarnya gue itu dibilang penyakit darah tinggi, enggak. Gue bukan penyakit darah tinggi, justru gue tuh adalah penyakit darah rendah. Kalau gue sakit aja darah gue rendah, dan gue tipikal yang benar-benar jaga makan. Gue tuh jarang makan daging merah, apalagi kambing ya. Gue nggak lagi masak kambing sih, tapi kan selama gue di rumah KL, gue nggak makan kambing gitu loh. Gue makan ayam. Cuman memang salah gue adalah 2 hari ini nih gue forsir olahraga selama di apartemen KL, karena kan gue berenang kan, apalagi kemarin gue renang pagi sore, terus hari ini gue renang juga pagi setengah jam 1 jam tadi. Ya mungkin faktor karena kecapean itulah akhirnya jadinya ya darah gue tinggi 200 gila, 210. Gue seumur-umur nggak pernah loh darah gue sampai 210. One eternity later. Oke, mau dikasih Ada riwayat darah tinggi. justru malah nggak ada riwayat darah tinggi. Nah ini Karena saya olahraga 2 hari ini, saya forsir olahraga. inian kali. Kurang tidur juga, capek. Mau vaksin olahraga getol. Ya tapi kata dokternya tadi kalau kata dokternya sih kalau dosis kedua katanya aman. Yang justru takut itu dosis pertama, iya kan? Iya. Awalnya gue mau apply via aplikasi Jaki, tapi lihat lokasi pada jauh-jauh tuh, di CI Expo, Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, di RSUD Tarakan, Geraha Sosro Cakung. Tapi akhirnya gue dapat juga di Prudential Mall Kota Kasablanka, dan gue juga dapat di Pejaten Village. Tapi gue akhirnya lebih memilih vaksin yang di Pejaten Village. Itu tadi cuplikan drama scene kedua. Okay guys, I guess this is for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. I'll see you next vlog. Bye. Sudah cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe vlog saya. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah.